Oke, selamat malam untuk kita semua. Hari ini saya akan coba membacakan tulisan dari pengurus besar PDHI dan bagaimana perkembangannya di dunia kedokteran hewan. Berikut akan saya sampaikan videonya. PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, organisasi profesi dokter hewan Indonesia yang menaungi dokter hewan seluruh Indonesia. Saya akan membacakan resum COVID-19 pada hewan. Ya, ini diterbitkan oleh pengurus PPPDHI. Nah, ini akan saya bacakan, dan untuk para penonton diharapkan untuk menonton ini dari awal sampai habis dan bisa di-share ke seluruh peternak atau pengguna jasa dokter hewan atau pet lover atau pecinta hewan. Nah, di sini saya akan pertama membacakan resum COVID-19 pada hewan, dan ini berkaitan dengan ini karena masih berlangsungnya kasus COVID-19 coronavirus di tengah-tengah masyarakat dan kita harus tetap stay di rumah. Nah, resum menurut KBBI adalah ikhtisar atau ringkasan. Jadi resum COVID-19 pada hewan ini akan saya bacakan, dan ini adalah ringkasan dari beberapa sumber yang ditulis oleh PPPDHI dan dikumpulkan dari berbagai sumber, dan penterjemahnya itu adalah Dr. Hewan Amanda Tri Utami Permatasari. Oke, akan saya bacakan. SARS-CoV-2 sebagai virus penyebab COVID-19 adalah virus single strain RNA yang tergolong dalam genus beta coronavirus. Coronavirus sendiri dapat ditemukan di manusia dan hewan, serta beberapa strain coronavirus termasuk tergolong zoonotik. Coronavirus berasal dari famili Coronaviridae dengan salah satu subfamili yaitu Coronaviridae yang terdiri dari beberapa genus, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Pada manusia, CoV beberapa diantaranya dapat menyebabkan MERS-CoV atau coronavirus dan SARS-CoV. Virus ini dapat menyebabkan gangguan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan bersifat relatif ringan hingga berat. Pada hewan, CoV atau coronavirus dapat menyerang hewan ternak, diantaranya adalah babi, sapi, dan ayam, dan hewan peliharaan, anjing, dan kucing. Coronavirus yang menyerang hewan berbeda dengan coronavirus yang menyerang pada manusia. Alpha dan beta coronavirus patogenik pada mamalia, sedangkan gamma dan delta coronavirus biasanya menginfeksi unggas, namun tidak seluruhnya. CoV atau coronavirus adalah agen penyebab penyakit yang berkaitan dengan saluran pernapasan, gastrointestinal atau pencernaan, hepatik, dan penyakit neurologik baik di manusia dan hewan. Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa kelelawar dapat berperan sebagai reservoir coronavirus. Reservoir adalah perantara. Karena potensi mutasi dan rekombinasi, coronavirus dapat membentuk strain baru, dapat terus berbentuk dan menyebar. Pada Desember 2019, kasus SARS coronavirus 2 ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok, yang menginfeksi saluran pernapasan atau pneumonia pada manusia. Penelitian masih dilakukan berkaitan dengan proses penularan SARS-CoV-2 dan sifat virus yang merupakan penyebab COVID-19 tersebut. Virus ini diduga berasal dari satwa liar dalam kurung kelelawar. Berdasarkan CDC dan WHO, penularan terjadi antar sama manusia melalui droplet oleh orang yang terinfeksi baik bersin atau batuk. Kemudian droplet tersebut masuk ke individu lain. COVID-19 dapat menyebar dengan mudah, dan tertanggal 11 Maret 2020 WHO telah menyatakan kejadian pandemik yang disebabkan oleh COVID-19. Diketahui bahwa baru-baru ini ditemukan adanya kasus hewan yang terinfeksi oleh COVID-19 akibat penularan dari manusia. Namun, masih belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan dapat menularkan kembali COVID-19 ke manusia. Dan masih dalam penelitian lebih lanjut mengenai penularan COVID-19 antar sesama hewan. Nah, ini menjadi jawaban bagi semua pemelihara hewan atau ternak
bahwa apakah itu menular, sementara dari edaran resmi dari PDAI itu menyatakan masih belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan dapat menularkan kembali COVID-19 ke manusia, dan masih dalam penelitian lebih lanjut mengenai penularan COVID-19 antar sesama hewan. Itu untuk resume yang pertama. Kemudian di tulisan berikutnya ada kasus COVID-19 pada hewan. Yang pertama itu ada anjing di Hong Kong. Pada 27 Februari 2020, Hong Kong's Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) melaporkan bahwa sampel yang diambil pada 26 Februari dari cavitas nasalis dan oral seekor anjing Pomeranian berumur 17 tahun yang pemiliknya terdiagnosa positif COVID-19, diketahui bahwa tes menghasilkan positif terhadap SARS-CoV-2 (RRT PCR) dan negatif terhadap swab rektal dan sampel feses. Jadi untuk kasus anjing di Hong Kong diambil sampel dari daerah mulut dan rongga hidung, kemudian dilakukan pengujian dan menghasilkan positif. Dan berikutnya anjing tersebut kemudian dikarantina dan anjing tidak menunjukkan gejala apapun termasuk pada gangguan saluran pernapasan. Anjing tersebut kemudian dikarantina dan dilakukan pengecekan sampel secara rutin hingga dinyatakan negatif COVID-19. Setelah anjing dinyatakan negatif, anjing tersebut dikembalikan kepada pemiliknya dan meninggal 3 hari setelah kembali kepada pemilik. Berdasarkan pengamatan para ahli, dinyatakan bahwa adanya faktor lain yang menyebabkan kematian anjing Pomeranian bukan disebabkan oleh COVID-19. Pada 18 Maret 2020, AFCD melaporkan bahwa anjing breed German Shepherd atau yang lebih populer di Indonesia disebut herder, berumur 2 tahun dengan pemilik yang terdiagnosa COVID-19 menunjukkan hasil positif terhadap SARS-CoV-2. Pemeriksaan dilakukan menggunakan RRT PCR. Anjing tersebut juga tidak menunjukkan adanya gejala sakit, termasuk gangguan pernapasan. Kemudian dilakukan karantina serta pengecekan sampel secara rutin, dan anjing tersebut dinyatakan negatif pada 23 Maret 2020. Kemudian kasus yang kedua, kucing di Belgia. Pada 18 Maret 2020, seekor kucing di Belgia dinyatakan positif SARS-CoV-2 dan diketahui bahwa pemilik kucing ini terdiagnosa positif terhadap COVID-19. Kucing menunjukkan gejala gangguan saluran pernapasan dan pencernaan, muntah, diare, dan diikuti adanya batuk. Kemudian dilakukan pemeriksaan PCR terhadap sampel feses dan muntahan kucing tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan positif SARS coronavirus 2, namun informasi terkait pemeriksaan ini masih diragukan karena belum diketahui secara pasti waktu dan proses pengambilan sampel tersebut. Yang ketiga, kucing di Hong Kong. Pada 30 Maret 2020, AFCD kembali melaporkan adanya kucing yang dinyatakan positif SARS coronavirus 2. Kucing tersebut tinggal di perumahan yang terdapat individu dengan diagnosa positif COVID-19. Pemeriksaan sampel dari cavitas nasalis atau oral dan sama seperti yang tadi, dan sampel rektal tersebut menggunakan RT PCR, namun kucing tidak menunjukkan gejala klinis apapun. Yang keempat, harimau di New York. Pada 5 April 2020, seekor harimau di kebun binatang Bronx, New York, USA dinyatakan positif terhadap SARS-CoV-2 oleh USDA National Veterinary Services Laboratories. Hal ini diketahui setelah harimau menunjukkan gejala klinis gangguan pada saluran pernapasan. Harimau diduga tertular oleh staf kebun binatang yang diduga terinfeksi COVID-19 asimptomatik. Harimau tersebut diketahui menunjukkan gejala klinis pertama kali pada 27 Maret lalu. USDA dan CDC melakukan pengawasan terhadap hewan tersebut serta hewan lainnya di kebun binatang. Yang kelima, literatur. Beberapa penelitian dilakukan berkaitan dengan SARS-CoV-2 dan kaitannya dengan hewan. Pada 30 Maret 2020, Bioarchive mengeluarkan artikel penelitian preprint mengenai potensi kucing, musang, anjing, dan hewan domestik, babi, ayam, dan bebek terinfeksi SARS-CoV-2 dan kemampuannya dalam menularkan virus ke hewan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi tertinggi ditemukan pada kucing dan musang. Namun, artikel penelitian ini masih dalam tahap screening atau peer reviewed, sehingga masih belum bisa digunakan sebagai acuan. Itu adalah beberapa ringkasan yang disampaikan di dalam resume ini. Dan ini adalah beberapa kasus yang sudah direview atau diringkas oleh PPPDAI.
Dan kemudian kita akan lanjut ke hal-hal yang disarankan untuk dilakukan pada praktisi hewan selama outbreak COVID-19. Nah, hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan para pengguna jasa klinik hewan atau rumah sakit hewan ataupun praktisi dokter hewan atau praktek dokter hewan. Ini perlu kita ketahui agar nanti jika para peternak ataupun para pecinta hewan untuk ingin mengobati hewannya perlu mengetahui beberapa hal yang direkomendasikan oleh PBPDHI ketika masa pandemik dari COVID-19. Yang pertama, hal-hal yang disarankan untuk dilakukan pada praktisi hewan selama outbreak COVID-19 adalah 1. Membatasi waktu kerja. Meski WSAFA telah menyerukan kepada pemerintah dan otoritas veteriner secara global untuk memastikan bahwa rumah sakit dan klinik hewan tergolong dalam usaha penting dan tidak bisa dilakukan penutupan secara menyeluruh agar tetap mendapatkan perawatan selama COVID-19 bagi hewan. Namun, disarankan untuk mengutamakan terhadap kasus-kasus yang mengalami urgensi. Urgensi artinya yang tingkat kepentingannya penting. Kemudian yang kedua, penggunaan alat pelindung diri. Kepada seluruh staf diharuskan menggunakan alat pelindung diri selama bekerja sesuai dengan protokol otoritas tempat. Kemudian yang ketiga, dalam mencuci tangan, kepada seluruh staf untuk dapat mencuci tangan secara rutin, baik setelah menangani hewan atau setelah kontak langsung terhadap pemilik hewan, serta menghindari atau membatasi menyentuh area mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, menjaga jarak. Selama masa bekerja, menjaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain dan menghindari salaman atau bersentuhan tangan. Jadi untuk para klien agar tidak tersinggung jika di kasus pandemi COVID ini dokter tidak menyalam peternak ataupun klien, karena ini berkaitan dengan rekomendasi dari pemerintah Republik Indonesia. Yang kemudian yang kelima, membuat janji temu terlebih dahulu atau appointment. Sebaiknya membuat janji temu untuk penanganan terlebih dahulu terhadap kasus bukan darurat yang dapat dilakukan melalui telepon atau pesan teks atau yang sekarang lagi tren adalah WA. Yang keenam, memberikan informasi terbaru dan edukasi terhadap pemilik hewan. Memberikan informasi terbaru terhadap hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan selama masa pandemik COVID-19 ini berlangsung. Yang ketujuh, komunikasi terhadap klien. Melakukan upaya pemberian informasi bagi pemilik hewan atau klien yang akan membawa hewan peliharaan untuk pemeriksaan dipastikan berada dalam kondisi sehat. Membuat aturan atau batasan terhadap klien yang menunggu baik dalam ruang tunggu serta yang berada dalam ruang periksa. Yang kedelapan, desinfeksi area. Melakukan pemeliharaan terhadap area ruang lingkup kerja seperti secara rutin membersihkan dan melakukan desinfeksi pada gagang pintu, tempat administrasi, serta area umum lainnya. Yang kesembilan, menyediakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer bagi pemilik hewan atau klien yang datang. Ke-10, membatasi kontak fisik. Apabila memungkinkan, membatasi kontak fisik antar staf dan bila diperlukan, telah dilakukan pembagian kelompok kerja dalam penanganan hewan sebelumnya. Ke-11, work from home. Memberlakukan kerja dari rumah bagi staf yang tidak diwajibkan untuk berada di tempat kerja secara terus-menerus, baik di klinik, rumah sakit hewan, dan sebagainya. 12. Batasi barang yang berpotensi tersentuh oleh banyak orang. Memindahkan barang-barang yang berpotensi dapat disentuh oleh banyak pihak seperti majalah, mainan yang dapat dimainkan oleh anak kecil selama menunggu penanganan pasien, leaflet, dan sebagainya. Ke-13. Meniadakan waktu berkunjung. Apabila memungkinkan, meniadakan waktu berkunjung terhadap pasien yang dilakukan rawat inap atau kunjungan yang tidak diperlukan, studi banding, magang, dan lain sebagainya. Dan hal ini menjawab pertanyaan bagi para klien, apakah bisa melakukan kunjungan ke rumah. Itu untuk sementara ditiadakan kecuali kasus urgent atau penting. 14. Mengurangi pembayaran secara tunai. Apabila memungkinkan, mengupayakan untuk melakukan pembayaran dengan menghindari kontak fisik secara langsung atau contactless. Bisa dengan transfer ataupun metode lainnya. Hal-hal yang dianjurkan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan status risiko pada masing-masing wilayah dan kebijakan otoritas veteriner daerah setempat. Yang berikutnya, menjaga kesehatan hewan dan melindungi hewan. Hingga saat ini, infeksi COVID-19 yang menyebar luas pada populasi manusia
memiliki resiko potensi menularkan ke hewan dari individu yang terdiagnosa oleh positif COVID-19. Namun, belum ada bukti yang menyatakan bahwa hewan yang terinfeksi dari manusia berperan dalam penularan penyakit yang lebih luas. Penularan yang terjadi ialah antara manusia ke manusia lainnya. Penelitian lebih lanjut masih dilakukan terhadap SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 baik di hewan ataupun manusia. Kewaspadaan tentu diperlukan bagi banyak pihak dan dokter hewan turut berperan dalam pemberian informasi dan edukasi. Bagi pemilik hewan dengan kondisi sehat dapat melakukan beberapa hal, diantaranya satu, menerapkan pola hidup sehat dan kebersihan yang optimal, membersihkan hewan, utamanya hewan peliharaan, secara rutin dan apabila memungkinkan untuk membersihkan seperti memandikan hewan sendiri. Kemudian yang kedua, mencuci tangan secara rutin setelah kontak langsung dengan hewan, makanan, pakan, atau membersihkan kotorannya. Ketiga, melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter hewan untuk kesehatan hewan peliharaan masing-masing individu. Apabila pemilik hewan dalam keadaan kurang baik atau hal terburuk yang terjadi ialah terdiagnosa penyakit COVID-19, maka disarankan bagi pemilik hewan terhadap hewan peliharaannya ialah satu, membatasi interaksi langsung dengan hewan. Apabila memungkinkan, dapat meminta bantuan orang lain untuk mengurus hewan peliharaan tersebut, anggota keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Menghindari interaksi dengan hewan peliharaan seperti mengelus, meringkuk, cium, atau dijilat, serta berbagi makanan. Berikutnya, apabila memang mengharuskan untuk mengurus hewan peliharaan ketika sakit, cucilah tangan sebelum dan setelah melakukan interaksi terhadap hewan, dan memakai masker. Penerapan kebersihan yang baik wajib dilaksanakan. Di sisi lain, hewan dengan pemilik yang terinfeksi oleh COVID-19 disarankan untuk tetap berada dalam rumah dan membatasi kontak dengan hewan lain. Oke, berikutnya yang terakhir, risiko penularan yang berasal dari produk asal hewan. Diketahui belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa produk asal hewan dapat berperan dalam penularan COVID-19. Berdasarkan anjuran yang diberikan oleh WHO sebagai upaya pencegahan, maka saat mengunjungi pasar hewan, pasar basah, atau pasar produk hewan, tetap mengutamakan kebersihan yang harus dijaga. Hal ini termasuk mencuci tangan dan produk hewan, juga disertai menghindari menyentuh area mata, hidung, atau mulut. Nah, di sini ada disampaikan, ditulis beberapa referensi. Nanti akan saya tampilkan. Ada 10 referensi dan nanti bisa dibaca. Oke, sekian resume dari PBPDAI berkaitan dengan bagaimana dan tata cara dalam penanganan hewan, khususnya ketika pandemik COVID-19 ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Semoga wabah pandemik COVID-19 ini segera berlalu, dan semoga kita dan hewan tetap sehat. Terima kasih.